Oke, shalom. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk waktunya ya. Saya kita masih diberikan kesempatan ya untuk berkumpul kembali beribadah kepada Tuhan ya. Eh, tema kita pada sore hari ini ya pasti sudah tahu ya di flyer ya, pemuda yang mempunyai atau yang memiliki tujuan yang pasti. Saya percaya kita sebagai anak-anak muda ya ingin tujuan kita itu bukan tujuan yang abal-abal, bukan tujuan yang sekedar kita ingat gitu, tetapi kita sebagai orang muda, sebagai anak muda Kristen mempunyai tujuan yang harus pasti ya. Saya percaya kita semua punya tujuan masing-masing. Mungkin Natalia punya tujuan tersendiri, Christian punya tujuan tersendiri, ya saya punya tujuan tersendiri, bahkan Stefani punya tujuan tersendiri. Tetapi apakah tujuan yang ingin kita capai itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau apa yang sudah Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang-orang percaya sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan ya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak panjang-panjang untuk membahas tema ini, tapi saya ingin supaya kita sama-sama belajar ya. Saya ingin kita sama-sama belajar daripada tema ini. Mari kita buka dulu satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Ya, saya akan membacakan untuk kita Amsal 16 ayat yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Sebagai anak-anak muda Kristen ya, seringkali kita mempunyai keinginan atau kita ingin tujuan yang kita tuju itu mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Tetapi kalau kita tidak dasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, maka yang kita tempuh adalah sia-sia atau yang kita tempuh adalah jalan yang tersesat atau jalan yang menuju kepada kebinasaan. Untuk itu sebagai anak muda Kristen kita dituntut untuk mempunyai tujuan yang pasti bersama dengan Yesus. Ada 3 poin yang akan saya bahas untuk sore hari ini kepada kita semua. Yang pertama adalah kenapa sebagai anak muda itu harus memiliki tujuan yang pasti. Yang pertama adalah kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita mau supaya tujuan hidup kita itu pasti, kita harus memiliki Yesus di dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 5 dan 6.
Saya akan bacakan untuk kita 1 Yohanes 4 ayat 5. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-5 dan ke-6 dari 1 Yohanes 4 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini mempunyai roh yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, yaitu roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya, di ayat yang ke-4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh yang ada pada kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ya. Artinya bahwa semua keinginan dunia dapat melenyapkan hidup seseorang yang menjauh daripada Tuhan dan yang membawa kepada jurang kebinasaan. Untuk itu, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak muda Kristen, kita dituntut untuk hidup di dalam roh. Sehingga orang yang melakukan kehendak Allah itu adalah orang yang tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya, kita lihat dari 1 Yohanes 2 ayat 17, di situ sangat jelas dikatakan, ya. Di situ dia katakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang melakukan kehendak Allah artinya kita yang terus melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita harus taat, ya. Kita harus memiliki Yesus di dalam hidup kita. Maka kita akan hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan itu. Tidak ada jalan lain selain daripada yang Tuhan ingin kita tempuh. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kepada kita, setiap orang yang percaya pasti mempunyai kerinduan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun teman-teman, seringkali yang menjadi persoalan adalah apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah, ya. Firman Tuhan berkata roh memang penurut tetapi daging lemah. Apalagi sekarang ini kita melihat dunia yang arus dunia, sehingga kita pun pasti akan gagal. Kita merasa bahwa kok kita hidup di dalam Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi kehidupan kita biasa-biasa aja. Tetapi kita nggak merasa tenang, kita merasa kok masalahnya semakin banyak dan lain-lain sebagainya, ya. Itu tandanya bahwa kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan,
bukan saja akan diberi kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi juga diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Kekuatan itu datangnya hanya daripada Roh Kudus. Dia yang akan memampukan kita, dia yang akan menguatkan kita untuk melawan arus dunia yang sekarang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melawannya dengan kehendak Tuhan. Ya. Firman Tuhan tadi kita sudah baca bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar, ya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu teman-teman, tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan, ya, bagi kita untuk aku nggak sanggup, aku kan orangnya lemah, aku kan orangnya tidak mampu untuk melakukan ini itu. Seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tetapi kita harus kembali percaya bahwa Tuhan, saya percaya bahwa roh yang ada dalam diri saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, lebih besar daripada pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran ini. Sehingga apa? Sehingga kita mampu keluar daripada hal-hal negatif yang menjerat pikiran kita. Ya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak perkara yang terjadi saat ini yang tidak kita mengerti. Namun sekali lagi, kalau Roh Kudus hadir, ya, hadir dan mengajar kita dan memberi pengertian kepada kita, percaya bahwa kita sanggup dan mampu untuk melaluinya dengan baik dan selalu berpikir positif, ya. Sehingga sebagai anak-anak muda, untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai di dalam Tuhan, sekali lagi kita harus mengundang Roh Kudus, mengundang Yesus ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita, sehingga setiap langkah hidup kita akan diatur, akan dituntun oleh Tuhan. Nah, itu ya poin pertama yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Sekali lagi, bahwa sebagai anak muda kita punya tujuan, banyak sekali tujuan yang ingin kita capai di dunia ini, ya. Sekali lagi, banyak tujuan yang ingin kita capai di dunia ini, ya. Mungkin kita saat ini kita berpikir tujuan kita, sekarang kita sudah kuliah, habis kuliah sudah punya pacar, habis punya pacar selesai kuliah menikah, habis menikah punya anak kerja membesarkan anak, meninggal, selesai. Bukan itu tujuan akhir yang ingin kita tempuh, yang ingin kita lalui. Tetapi Tuhan ingin tujuan yang kita tempuh, tujuan yang ingin kita mendapatkan yang pasti adalah kita hidup di dalam Tuhan. Itu adalah tujuan hidup orang muda yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan kita akan masih di poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, ketika kita melayani Tuhan dengan segala kesungguhan dan kerelaan hati. Sebagai anak muda Kristen, kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan dengan kerelaan hati. Kita baca satu ayat di dalam Yohanes 13, ya. Di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15, ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini adalah keteladanan Tuhan Yesus
yang menjadi contoh untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai komitmen, yang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah kita melayani dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Supaya apa? Supaya tujuan kita yang ingin kita tempuh sebagai anak-anak muda Kristen itu akan tercapai bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu teladan yang Yesus berikan, ya, supaya kita saling merendahkan diri dan saling memaafkan satu sama lain untuk melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan, ya. Di ayat 14 tadi, untuk pembasuhan kaki sesama kita. Untuk itu kita perlu yang namanya kerendahan hati, ya. Kalau kita sudah merasa mempunyai kerendahan hati dalam hidup kita, ya, saya percaya kita nggak akan gengsi, ya. Saya kan pelayanan hebat, ya. Ngapain harus disatukan sama orang-orang yang baru belajar? Saya kan punya suara bagus, saya kan main musik yang hebat, saya WL terkenal, saya pengkhotbah terkenal. Masa saya harus disandingkan atau diberikan tempat pelayanan bersama orang-orang yang baru? Mungkin kita berpikir nggak level, ya, kalau disandingkan dengan kita gitu. Tapi Tuhan mau kita mempunyai kerendahan hati yang sungguh-sungguh, supaya apa? Di saat kita melayani Tuhan, kita nggak akan memandang orang lain itu dengan sebelah mata lah. Kita nggak memandang, oh dia hebat, oh dia begini, dia begitu, dan lain-lain sebagainya. Ataupun mungkin dalam kuliah kita, ya, kita berpikir bahwa oh dia tuh orang yang nggak pintar-pintar amat. Kok bisa ya dia masuk jurusan ini gitu. Tapi seringkali kita nggak tahu kalau Tuhan ingin kalau kita berada di posisi, di situasi seperti itu. Tuhan ingin kita untuk mempunyai kerendahan hati, untuk menolong, untuk memberkati, untuk menjadi teladan di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Jadi melayani Tuhan bukan berarti kita harus ada di mimbar. Melayani Tuhan bukan berarti kita harus melayani yang wow, mungkin membuat KKR yang hebat, yang luar biasa, yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dari hal-hal kecil, Tuhan mengingatkan kita untuk melayani dengan sepenuh hati dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga di saat kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, percaya bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu katakan bahwa jangan kita melakukan atau kita melayani Tuhan untuk dilihat orang, ya. Jangan kita melayani Tuhan untuk dilihat orang, tetapi kita melayani Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Kalau Tuhan juga mau melayani kita supaya orang memuji Dia dan lain-lain sebagainya, saya percaya kita ini bukan apa-apa. Jadi mari teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau meneladani pelayanan Tuhan. Kita mau lakukan itu juga dalam kehidupan kita. Biarlah keteladanan yang Yesus berikan, supaya kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus dalam mengikut Tuhan. Kita melihat bahwa banyak orang mengikut Tuhan dengan maksud yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada yang mungkin mengikut Tuhan hanya untuk mencari keuntungan, ya, untuk menyenangkan perut, untuk kepentingan pribadi. Tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak muda
Mulai sekarang kita mau belajar untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita untuk melayani, mari kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana sikap hati kita dalam mengikut Tuhan, teman-teman? Apakah atau adakah motivasi kita melayani Tuhan seperti Yudas? Ataukah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita? Tetapi biarlah itu menjadi pertanyaan, itu menjadi jawaban atas diri kita masing-masing, sehingga mungkin saat ini kita berpikir, Tuhan, iya kalau selama ini saya melayani Tuhan karena ada maunya atau dalam tanda kutip, mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Masih ada waktu Tuhan berikan, masih ada kesempatan. Mari kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan. Ya, secara pribadi saya tuh selalu katakan gini, kalau masih ada orang yang menegur saya, kalau masih ada orang yang mengingatkan saya selalu bilang terima kasih. Karena masih ada orang yang mau baik dengan saya. Kalau seandainya orang itu tidak tegur saya, orang itu tidak mengingatkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin teguran itu sakit. Mungkin orang yang mengingatkan kita itu mungkin karena dia itu ada maunya atau enggak gitu. Mungkin ada motivasi lain. Tapi coba kita berpikir sejenak dan kita ingat, oh iya ya, kok bisa ya? Padahal dia itu kan nggak mau ngomong sama aku, tapi kok dia mau mengingatkan saya ya, gitu. Seringkali dengan tanpa sadar hal itu pasti kita akan alami. Dan itu Tuhan ingin supaya kita tuh mengingatkan kesalahan kita juga, bahkan menjadi menjadi suatu dorongan bagi kita untuk melakukan atau melihat orang itu jangan hanya karena dia mempunyai kesalahan. Orang itu hidupnya kok nggak bagus, hidupnya kok nggak hidup dalam Tuhan. Ngapain dia sosokan nasihatin saya? Ngapain dia sosokan ingatin saya? Nah, teman-teman, pikiran-pikiran yang seperti itu, mari kita hindari, mari kita tanggalkan itu, ya. Tapi kita mau ambil sisi positifnya. Kalau Tuhan masih mengingatkan kita lewat orang-orang yang mungkin membenci kita, walaupun itu musuh kita, tapi kalau Tuhan mau memakai dia untuk mengingatkan kepada kita, berarti Tuhan punya tujuan yang baik untuk hidup kita. Tuhan mau supaya tujuan yang ingin kita tempuh, tujuan yang ingin kita capai, itu terwujud dengan baik. Makanya kalau orang sudah hidup dalam Tuhan, walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak tantangan, selalu ada jalan yang terbuka. Kalau memang benar-benar kita mau hidup dalam Tuhan. Ini teman-teman, jadi poin yang kedua, sebagai anak muda ya yang memiliki tujuan yang pasti, kita harus ya melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Dan poin yang terakhir, sebagai anak muda kita mempunyai tujuan yang pasti ketika kita menjalani hidup ini dengan sabar dan tidak khawatir. Kita menjalani hidup ini dengan sabar dan kita khawatir, ya. Oke. Ayat terakhir Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Filipi 4. Ya, Filipi 4 ayatnya yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Setiap hari tanpa terkecuali ya kita dipusingkan oleh
kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Apalagi sekarang ini mungkin barang yang mahal, kebutuhan yang kita butuhkan saat ini dengan harga yang mahal, yang mungkin yang punya uang ya pasti mungkin bisa terjangkau ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang pas-pasan? Apakah mereka bisa memenuhi setiap kebutuhan yang mereka ingini, yang mereka butuhkan? Kita bisa melihat sekeliling kita, ya. Kebutuhan secara duniawi juga kita butuhkan untuk memenuhi kehidupan kita, ya. Untuk itu teman-teman, di dunia ini sekarang ini apa yang mau kita kejar, ya? Apa yang mau kita cari saat ini? Tidak ada yang lain selain yang namanya uang, teman-teman. Semua orang pasti berpikir bahwa jika kita memiliki cukup uang, ya, atau kita mempunyai segalanya, semuanya itu akan menjadi beres. Apalagi kalau kita punya uang, tinggal telepon, tinggal ini, tinggal itu, semuanya beres, ya. Kehidupan kita bisa tenang karena uang. Kebahagiaan yang kita rasakan semua karena uang. Apakah semuanya itu yang Tuhan mau? Tetapi dalam kehidupan kita, kenyataannya tidak demikian, teman-teman. Bahkan kita tetap merasakan yang namanya kurang, ya. Kita tidak pernah puas. Seperti ya, teman-teman, kata Salomo, dia bilang siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Itu firman Tuhan yang bilang, teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai segalanya, mungkin saat ini kita mempunyai uang berapa? Paling banyak berapa? Mungkin 1 M lah. Apakah kita puas dengan 1 M itu? Kita masih tetap berpikir bahwa itu masih kurang dalam hidup kita. Tapi saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Makanya sebagai anak-anak muda, ya, ingin tujuan kita tercapai, jangan takut, jangan khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga-bunga saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang adalah ciptaan yang mulia. Masa Dia mau membiarkan kita begitu saja? Tidak, teman-teman. Kalau Tuhan sudah berjanji memelihara kita, Dia akan terus memegang janjinya, Dia akan terus pelihara kita sampai selama-lamanya. Dan janjinya itu tidak akan pernah Dia ingkari. Untuk itu sebagai anak-anak muda kita harus tetap berpengharapan terus kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi situasi saat ini, jangan khawatir menghadapi hidup saat ini, tetapi kita mau sabar dan terus menjalaninya dengan baik, ya. Kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa taat, kita masih khawatir, teman-teman, itu adalah kesenangan bagi si iblis. Oh, iblis senang, iblis bangga, iblis bersukaria. Karena apa? Karena dia menang. Dia menang bisa mempengaruhi pikiran kita. Dia menang bisa mempengaruhi hidup kita, sehingga kita khawatir, kita takut, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kalau kita merasa kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, mari menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan memberikan kehidupan yang baru kepada kita.
Orang yang khawatir tuh orang yang apa ya? Atau kita bisa merasa bahwa aku nggak pernah khawatir kok. Tapi teman-teman, kita nggak tahu kalau khawatir itu sendiri adalah kita merasa takut, merasa gelisah, merasa cemas, ya. Itu adalah kekhawatiran yang paling besar dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau keluar daripada rasa khawatir, rasa cemas, ya, rasa bimbang, Tuhan ingin kita memprioritaskan Dia dalam setiap kehidupan kita. Ya. Hanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, ya, semuanya. Dia tidak bilang hanya untuk makanan, hanya untuk pakaian, hanya untuk keperluan pribadi kita. Tidak, teman-teman. Dia bilang di situ, katakan semuanya, ya, itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak terkecuali, teman-teman. Kalau Tuhan bilang semuanya Dia berikan kepada kita, buat apa kita masih khawatir? Buat apa kita masih cemas? Buat apa kita masih takut? Kok hidup ini kita dari Tuhan, suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Tetap setia, jangan pernah takut, sehingga tujuan yang ingin kita capai itu kita akan mendapati tujuan itu dengan baik, ya. Untuk itu, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita? Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk menebus hidup kita dengan darahnya yang sangat mahal. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan. Sudahkah kita ini sudah mempunyai hati yang untuk membalas kasih setia Tuhan? Tuhan gak minta banyak kok sama kita, teman-teman. Tuhan hanya minta kita untuk terus, hati kita ini untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk memiliki hati yang benar-benar rindu untuk melayani Tuhan, hati yang benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Dan mari kita mau tetap setia untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk melakukan bagian kita dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Terakhir saya mau katakan, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Dia adalah Tuhan Yesus yang akan menyediakan segala yang kita perlukan. Karena Dia Tuhan adalah Jehovah Jireh. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan berbahagialah kita semua sebagai anak-anak muda yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.